Hai guys, kali ini saya akan memperagakan cara penggunaan aplikasi GeoGebra untuk materi transformasi, dimulai dari translasi, rotasi, refleksi, dan juga dilatasi. Nah, karena kita mau menggunakan aplikasi GeoGebra, terlebih dahulu kita download aplikasi GeoGebra-nya. Nah, untuk mendownloadnya, kita buka di link geogebra.org/download. Oke, untuk kali ini saya mau rekomendasikan kita pakai GeoGebra Classic 5. Nah, tinggal kita download. Setelah kita download, kita akan install, dan installnya seperti biasa di install aja. Karena saya sudah mendownloadnya di PC saya, kita tinggal menggunakannya. Nah, jika kalian sudah menginstalnya, dia akan muncul di desktop kalian. Nah, untuk langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu GeoGebra-nya. Double klik aja di GeoGebra-nya. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, untuk GeoGebra sendiri, kita bisa mengatur segala sesuatunya, termasuk backgroundnya. Backgroundnya ini warna putih, nggak harus selamanya warna putih. Jika kita mau warna biru, bisa kita ubah sesuka hati kita. Lalu karena saya mau memperagakan penggunaannya untuk bidang transformasi, saya akan mengubah terlebih dahulu untuk jarak tiap sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi di sini kan bisa kita lihat ketika jaraknya ini, jarak tiap sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 1. Tapi ketika saya perkecil, dia akan berubah menjadi 2. Nah, untuk menghindari ini, saya mau mengubahnya terlebih dahulu. Saya ubah dia. Nah, untuk mengubahnya, kita klik yang sebelah kanan ini, lalu kita pilih pengaturan. Lalu kita pilih yang untuk X aksis. Jadi untuk sumbu X kita buat jaraknya itu 1, dan untuk sumbu Y kita buat juga jaraknya 1. Nah, ini mau kita perbesar sebesar apapun dan kita perkecil sekecil apapun, dia akan tetap 1 jaraknya. Nah, untuk yang pertama, saya akan memperagakan untuk translasi. Translasi sendiri seperti kita tahu adalah pergeseran suatu titik dari suatu titik ke arah yang tertentu gitu. Jadi jika dalam matematika biasa kita lihat bahwa translasi itu dengan lambang T 34. Nah, 34 ini dalam untuk GeoGebra itu kita bentuk dia menjadi vektor. Jadi yang 34-nya ini, 3-nya ini adalah sumbu X-nya, dan 4-nya ini sumbu Y-nya. Jadi semisal kita buat dia translasi titik, kita gambarkan terlebih dahulu titiknya. Jadi dari toolbar point, kita pilih point, kita letak aja titiknya mau di mana saja. Misalnya saya pilih di -1,2. Nah, setelah itu, karena kita mau mentranslasikan terhadap vektor, kalau untuk GeoGebra ini, misalnya kita mau mentranslasikan terhadap 34, berarti kita harus buat vektornya itu 34. Kita ambil dari toolbar lain, kita pilih vektor, kita buat dia dari 0 ke titik 34. Nah, ini vektor yang kita mau. Jika kita mau dia tidak terlalu banyak, di sini bisa kita buat dia show labelnya, kita pencet list. Oke, setelah itu inilah kita namakanlah dia vektor U. Nah, sekarang kita akan mentranslasikan titik A ini terhadap vektor U ini. Nah, kita ambil dari translate by vector.
Jadi ini kita mentranslasikan terhadap vektornya. Tinggal kita tekan yang titiknya, lalu tekan ke vektornya tadi dari A baru ke U. Nah, dapatlah bahwa pergeseran untuk titik A yang semulanya adalah posisinya di minus 1,2, dia akan menghasilkan bayangan dengan translasi 3,4 itu di titik 2,6. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan. Nah, di GeoGebra ini kita bisa menampilkan, ini kan kita karena kebetulan ada nomor untuk setiap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini bisa kita tampilkan sendiri di mana letak titik ini. Siapa tahu dia koma gitu. Jadi bisa kita buat dia di settingnya, show labelnya itu kita pilih name and value. Nah, inilah dia. Dan kalau sebenarnya kalau tanpa kita tunjukkan seperti ini, kita sudah tahu ketika kita melihat di sebelah kiri. Itu di sini. Ini A-nya dan ini bayangannya. Sudah kita dapatkan. Nah, itulah untuk translasi. Translasi itu pertama kita buat titiknya dulu, baru kita buat vektornya, lalu kita translasikan melalui vektornya itu. Itulah yang dapat kita hasilkan. Nah, untuk yang kedua, kita akan memperagakan untuk refleksi. Refleksi ini pencerminan gitu. Jadi, pencerminan ini bisa titik, bisa bidang, bisa bangun, bisa semuanya. Jadi, kita mulai dengan titik. Jadi, kita cerminkan terhadap suatu garis. Saya akan memperagakan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan buat titiknya terlebih dahulu seperti tadi. Kita ambil dari poin, misalnya saya letakkan poinnya itu di minus 3,2. Nah, lalu kita akan membuat garis yang menjadi pencerminannya gitu. Jadi kita buat garis dari menu lain, kita buat dia segmen aja. Kalau kita mau dia terhadap sumbu X, kita buat dia garisnya di sumbu X ini. Oke, lalu kita akan ini juga bisa setiap kita mau melakukan sesuatu dalam GeoGebra itu, ketika bukan membuat hal yang sebelumnya kita lakukan, kita harus selalu menekan move biar tidak mengubah apapun yang ada di dalam. Jadi ini bisa kita hilangkan, show labelnya kita oke, dan untuk ini bisa kita kurangi tergantung kita maunya penampilannya gimana. Nah, berarti garis yang kita dapatkan itu adalah garis F. Sekarang kita mau merefleksikan titik A itu terhadap garis F. F ini adalah sumbu X itu sendiri. Oke, kita ambil dari menu reflect about line karena kita merefleksikannya terhadap garis gitu. Kita tekan seperti tadi, sama seperti translasi, tinggal kita tekan aja, tekan titiknya lalu garisnya, maka kita dapatkanlah tadi yang A nya berada di minus 3,2, sekarang dia berada di minus 3,-2. Nah, jika kita bisa juga kita merefleksikannya terhadap titik. Misalnya nih, kita buat titik yang baru. Titik yang barunya kita buat di titik 1,2. Nah, kita akan merefleksikannya. Jadi kita pilih dia reflect about point. Jadi kita tekan A-nya, lalu titik yang sebagai cerminannya yaitu D. Nah, kita dapatkanlah bahwa cerminnya si A itu terhadap titik D itu adalah berada di titik 5,2. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini juga bisa kita ubah dia
kita bukan hanya merefleksikan titik, kita juga bisa merefleksikan untuk bangun. Kita refleksikan, misalnya kita mau bangunnya itu, jika kita mau bangunnya segitiga boleh, mau segi 4 boleh, terserah. Jadi di sini bentuknya. Nah, yang regular polygon ini dia membentuk segi beraturan, segi berapapun dia beraturan. Nah, polygon ini kita yang bentuk sendiri seperti itu. Misalnya kita pakai polygon, kita bentuk dia segitiga siku-siku. Oke, kita dapat bentuknya. Nah, kita akan menghilangkan labelnya ini. Oke. Ini dia. Ini boleh kita ganti dalam GeoGebra, itu juga bisa kita ganti nama-namanya. Misalnya rename, kita buat dia sebenarnya bangun, kita maunya dia bangun P gitu. Oke, nah bangun segitiga siku-siku ini kita namakan bangun P. Nah, kita mau merefleksikan bangun P ini terhadap sumbu X tadi, tinggal kita buat dia reflect about line. Jadi kita tinggal tekan aja, yang kalau untuk bangun sendiri kita harus tekan yang di tengahnya, kita tekan tengah, lalu garisnya, kita dapatlah garisnya itu bahwa bangun yang setelah dicerminkan itu adalah seperti ini. Jadi kita dapatkanlah dia langsung di bawahnya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, sebenarnya kita bisa menunjukkan kepada anak didik, alat peraga ini menunjukkan bahwa jarak dari bendanya semula dengan bayangannya terhadap pencerminannya, terhadap garis yang sebagai cerminnya itu selalu sama. Nah, ketika kita gerakkan dia, setiap kita mau menggerakkan kita harus tekan move-nya. Kita gerakkan dia akan berpindah, selalu berpindah, dia akan selalu sama. Jadi jarak dari titik bendanya ini, benda P tadi, setiap titiknya ada 3 titik, dia selalu sama dengan titik yang ada di bayangan P atau P aksen. Nah, ketika kita mau ubah kemanapun, dia akan selalu bergerak sesuai dengan cerminannya. Nah, ketika dia di sini, dia selalu bertolak belakang dengan bayangannya dan bendanya seperti itu. Itulah dia untuk refleksi. Jadi refleksi itu bisa kita lakukan seperti apapun. Nah, kebetulan saya di sini sudah membuat untuk refleksi bahannya, merancang suatu untuk refleksi sendiri. Jadi saya tinggal tekan, bisa kalian lihat nanti di author saya Surya Damayanti Storage itu, tinggal kita tekan refleksi. Nah, akan keluar setiap sub menu yang saya buat. Itu nomor 3, kita akan menghasilkan bayangannya untuk 4. Jadi kita di sini saya membuatnya tiap nomor ada bayangannya gitu. Jadi ketika kita tekan bayangan akan dihasilkan bayangannya. Untuk yang B bayangannya seperti apa? Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya dia akan seperti itu. Jadi ketika kita klik gambarnya,
lalu kita klik bayangannya, akan dihasilkan bayangannya. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa kita sebenarnya bisa merancang sebelum kita mengajar, yang mau kita tunjukkan sama siswa itu gimana gitu. Nah, jadi kita nggak harus repot-repot menggambar ketika kita memulai pembelajaran, tapi bisa juga. Cuman daripada memakan waktu terlalu lama, padahal ini sudah bisa kita ubah gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk yang ketiga, saya akan memperagakan untuk rotasi, yaitu perputaran. Nah, perputaran ini dari bangun kita putar, jadi kita putar sejauh berapa derajat ke arah nanas seperti itu. Jadi misalnya kita mau bangunnya, kita pakai regular polygon, jadi kita buat dia seperti ini. Kita mau sisinya 2, kita ambil dia sisinya 5. Nah, jadi ini segi 5 beraturan. Kita mau dia rotasikan, yaitu kita pilih rotate around point. Nah, kita mau merotasikannya, jadi kita pilih dia menunya rotate around point. Nah, kita klik bangunnya, lalu titiknya mau di mana kita buat. Misalnya kita mau di titik -1,1, terus dia seberapa banyak, terus kita tentukan sudutnya. Misalnya kita mau dia 30 derajat. Oke, di sini juga ada pilihan perlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Jadi counter clockwise itu berlawanan arah jarum jam, dan clockwise itu searah jarum jam. Kita pilih perlawanan arah jarum jam. Jadi kita oke kan. Nah, seperti inilah dia untuk rotasi 30 derajat. 30 derajat karena berlawanan arah jarum jam itu adalah ke kanan, jadi dia berotasi ke arah kiri, karena kita pilih tadi dia berlawanan, dia ke arah kiri. Karena tadi kan awalnya bendanya sebelah sini, sekarang bayangannya ada di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Itulah untuk rotasi. Jadi rotasi itu berhubungan dengan sudut. Oke. Yang selanjutnya kita akan memperagakan untuk dilatasi. Kita akan buat bangunnya, yaitu kita akan membentuk bangunnya terlebih dahulu. Kita bentuk bangunnya, saya akan membuat bangunnya adalah persegi. Oke, lalu selanjutnya kita buat titik di 0,0, lalu kita akan memperbesarnya terhadap titik 0,0 sebesar apa gitu. Jadi kita maunya sebesar apa. Nah, untuk mendilatasikannya kita pilih point, dilate from point. Jadi kita pilih bangunnya saja, terus kita arahkan ke titik tadi. Lalu kita mau dia semakin besar atau semakin kecil, terserah. Jadi kalau dia semakin besar, pasti dia yang lebih dari 1. Nah, kalau dia mau kita perkecil, yang kurang dari 1. Misalnya kita mau dia lebih besar 2 kali, kita perbesar. Oke. Nah, kita akan melihat di mana bayangannya. Jangan takut, bayangannya tetap ada, yaitu di sini, karena dia diperbesar. Oke, kalau misalnya kita tarik garis, jadi kalau kita mau
narik garis, dia akan garis lurus dengan B benda dengan B bayangan. Dari E ke C dengan C bayangan juga akan mendapatkan garis lurus. Dari D ke D bayangan juga dia satu garis lurus. Dari E ke A dan A bayangannya juga akan dalam satu garis lurus, seperti itu. Nah, coba kalau kita buat dia, kita mau mendilatasikannya, kita perkecil gitu. Kita perkecil, kita pilih dari delete from point tadi, terus bangunnya kita klik titiknya, lalu kita buat dia misalnya 0,5. Inilah dia untuk yang perkecilan, untuk yang diperkecil. Ini kita perkecil dengan skala setengah, seperti itu. Jadi ini bisa kita pindah-pindah. Jadi ketika kita pindah, dia akan mengikut. Dia akan mengikut, semuanya akan mengikut. Boleh kita hilangkan dulu garisnya ini. Oke, ketika kita pindah, bendanya dia akan berpindah juga bayangannya. Jadi di GeoGebra ini sendiri sangat memudahkan kita untuk menggambar-gambar yang sebenarnya kita kalau di papan tulis itu akan menggambar sangat banyak, dari bayangan, dari bendanya, garisnya, seperti itu. Jadi ini sangat membantu lah untuk memperagakan transformasi itu. Oke, sekian peragaan dari saya untuk memperagakan aplikasi GeoGebra ini untuk materi transformasi. Terima kasih, bye.